Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Qala khruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Shadaqallahul azim. Selanjutnya diterusin sama Bu Evi. Penggalannya? Ini memang 2 gini ya, Bu? Ini penggalan nanti. Kak kabur. Iya. Iya, makanya nanti enggak apa-apa untuk latihan dulu, nanti ditulis lagi ya. Baik, saya akan memenggal dari ayat 17 dan ayat 18 ini. Untuk ayat 17, penggalannya yang pertama, summa. Penggalan kedua, la. Penggalan ketiga, atia. Penggalan keempat, natasdid. Penggalan kelima, hum. Penggalan keenam, min. Penggalan ketujuh, baini aidihim. Penggalan ke-8, wa. Penggalan 9, min. Penggalan ke-10, khalfihim. Penggalan ke-11, wa. Penggalan ke-12, an. Penggalan ke-13, aimanihim. Penggalan ke-14, wa. Penggalan 15, an. Penggalan ke-16, sama ilihim. Penggalan 17, wa. Penggalan 18, la. Penggalan 19, tajidu. Penggalan 20, aksarahum. Penggalan 21, sakirina. Lanjut, ayat 18-nya. Penggalan pertama, qala. Penggalan kedua, ukhruj. Penggalan ketiga, min. Penggalan keempat, ha. Penggalan kelima, man'uma. Maz'uma. Penggalan keenam, madhura. Penggalan ke-7, la. Penggalan ke-8, man. Penggalan ke-9, tabi'a. Penggalan ke-10, ka. Penggalan ke-11, min. Penggalan 12, hum. Penggalan ke-13, la. Penggalan ke-14, amla'a. Penggalan ke-15, natasdid. Penggalan 16, jahannama. Penggalan 17, min. Penggalan ke-18, kum. Penggalan ke-19, ajma'ina. Sebentar. Jadi Lanjutan. kalau penggalan, kalau dia ini dibacaan, jangan ro, jangan di itu. Jadi ini bacanya madhuron gitu ya. Oh ya, Ya madhuron. tetap ya. Oke. Ya. Untuk uraiannya ayat 17 kembali kepada Ibu Ya. Nur Hayati. Itu ayat surat ayat ke-18 tuh bukan ain mad'u, bukan mad'u nih, mad'u. Mad'u ya. Hamzah, bukan ain di sini kan ain nih. Baru dia kasrotain itu. Mad'u bukan ain. Kasrotain juga. Di situ ain ditulis nih. Itu apa sih? Mas'uman. Terus mas'u. Oh, Ya, jadi ayatnya dia. Iya.
Itu kan Yang ain. terbaru gimana ya, Nun? Masih Mana, ain. Tunggu Nun, belum Ya, coba lihat di ayat. Kalau nulis lihat di Iya. ayat. Di Ini Hamzah kalau ya. yang udah ada kemarin Hamzah dan yang patah tain. Mannya 18 patah ya. tain. Man. Iya. Ya, Mas'u. penggalan kelima Ya, itu. Hamzah bukan ain ya, Hamzah ya. Ya, Oh iya, nanti Hamzah berarti dan diganti Oh. lagi Uni. Mm-mm. Di dan ayatnya juga. patah tain. Ya, 18. patah tain Oh itu. iya, Amzah. Ya, Hamzah. Berarti dia nggak nyatu. Iya, Iya, nggak nyatu ya. Ya, Maz'uran. maz'uman. Maz'uman. Kurang ya, kurang satu itu tanwinnya. Maz'uman. Ya. Yang mana Ibu? Ma-nya itu ayat 18. patah tain dia, tanwin. Man, Ya, tanwin itu ma-nya itu, Bu Nun. Man yang kolom berapa, Bu? Maz. penggalan 5, Ya, penggalan nanti 5. nulisnya pas lihat di ke Quran aja itu memang kurang satu itu. Kurang Penggalan- satu. Oh Bang. iya, yang bikin baru tadi udah pakai tasjid nih. Iya, nah. Oke. Udah yang Bu Nun kirim tuh ke Jangan kirim tadi Bu Hatta. Epi udah. Kirim Cuma ke Hatta Amzah aja yang keliru. atau ke Bu Yanti. Pak Sarip udah masuk nih. Apa, Pak? Pak Sarip udah masuk. Iya, Pak Sarip udah masuk. Sudah diserahkan ke Yanti, Pak Sarip baru masuk. Ya, apa-apa. Oke, lanjut. Uraian Iya, iya, nanti balik di kepada Pak Bu Sarip. Nur Hayati itu uraian 7 ayat 17. Ini latihan ini aja dulu supaya mereka lancar. Kalau ini kan kita masih punya waktu untuk membenarkan tulisan. Ya, lanjut. Lanjut Yanti ya. Langsung. Ya langsung kan udah Bu Epi serahin. Ya. Makasih Bu Epi. Lagi konsentrasi ngelihat huruf barusan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Uraian surah Al-A'raf ayat 17 penggalan 1 sampai 6. Penggalan 1 summa berbentuk huruf bermakna artinya kemudian. Penggalan kedua la bentuk huruf bermakna artinya pasti atau sungguh. Penggalan ketiga atia bentuk KKSAD. Aslinya atiu menjadi atiu karena alif akar kata dengan alif pelaku melebur menjadi atiu. Dan karena ada huruf na tasdik yang sifatnya memfatahkan harokat akhir KKSAD, maka menjadi atia. Ciri alif di depan, a di depan, domah di belakang. Pelaku ana, akar kata ata, merupakan salah satu dari 4 kata yang akar katanya 2 huruf sia yang muncul 90% di dalam Al-Quran. Pola kata kerja fa'ala. Enggak usah pola kata kerja, pola. Pola Samakan dengan apa yang ditanong. Kan cuma pola aja kan, enggak ada pola kata kerja. Pola fa'ala. Terdapat dalam Munawir halaman 6 yang artinya aku akan mendatangi. Penggalan keempat na bentuk huruf bermakna berfungsi memfatahkan na tasdik. Oh iya. Penggalan keempat na tasdik berbentuk huruf bermakna berfungsi memfatahkan harokat akhir KKSAD sebelumnya. Penggalan kelima. Dan ada tambahannya kemarin ini kan sebagai penekanan ya. Oh, ini yang diminta Pak Hadril pada saat diskusi. Berfungsi memfatahkan. Apa Pak Sarip? Nah, ulang Yoni. Penggalan keempat, na tasdik, bentuk huruf bermakna, berfungsi memfatahkan harokat akhir KKSAD sebelumnya sebagai penekanan.
yang Ya. artinya benar-benar. Penggalan kelima, hum, kata ganti, yang artinya mereka. Penggalan keenam, min, bentuk huruf jer, artinya dari. Bentar ya nih, Bapak Sarip mau serot. Lanjut Pak Sarip. Lanjut. Ya bagi Pak Sarip karena Yanti mau tampil Pak Sarip. Nanti mau bacain PPT, PPT dulu. Iya, iya. Hmm. Ya. Penggalan ketujuh, selanjutnya penggalan ketujuh, baini aidihim, bentuk kata benda majemuk, ciri kata benda satu dan kata benda dua, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh, kata benda ketiga kata ganti. Uni, Ya. yang penggalan 4 tadi dituliskan Coba balik lagi Pak ini karena ganti asrot jadi Nah, tuh. ganti Itu dia asrot nanti belum dia. sempat dianu ya yang kenapa? atas itu nih. Huruf akhir bukan harkat akhir nih. Mefatahkan huruf akhir. Oh, ya bukan Ini harkat. harkat akhir. Bagian materi Berfungsi dulu. memfatahkan huruf akhir. Nggak ada apa-apa yang dipatahkan itu memang harokatnya, harokat huruf akhir. Nah kalau mau nambah, yang dipatah itu kan harokatnya. Betul, harokat dipatah. Iya, Huruf Iya, Oh, ya bukan hurufnya kalau iya, bukan hurufnya, Mhm. bukan harakatnya. hurufnya, benar. benar tuh nih. Iya, Yang Iya, memfatahkan Yang dipatahkan Harokat kan itu huruf harokat akhir. huruf. harkat dipatah dari Pas. kasrah. Nah, ini lebih lengkap ya, Oh, harakat huruf Lemahnya yang akhir. dipatahkan. Iya. atau ya ditambah boleh nih harakat huruf Sudah akhir itu gitu. sudah betul, Ya sudah memfatahkan enggak apa-apa Pak. Jadi harokat biar dia huruf enggak akhir. bingung anu teman. Iya, Sebagai iya. penekanannya belum dicatat, Ya Pak. nanti ditambahkan. Oh ya. Oh, Bagi itu. penekanan ya. Oh, benar tuh nih. Kemudian yang lain masih ada selain itu kalau itu sudah benar ya harokat yang dipatahkan ya. Iya. Harokat itu kan barisnya ya pizza yang Akhir, dipatahkan iya. itu. Oh, gitu. Iya kan? Iya, iya. Iya, iya, iya. Baris ate diganti baris anu. Kata. Iya, iya, Patah. iya. Iya nih, iya nih. Ya, oke lanjut. Penggalan ketujuh, baini aidihim, berbentuk kata benda majemuk, ciri kata benda satu dan ciri kata benda kedua tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh. Kata benda ketiga kata ganti. Baini bentuk kata benda kata kerja khusus. Aslinya baina karena didahului huruf jer, harokat fathah berubah menjadi kasroh. Baini menjadi baini. Ciri kata benda sesuai pola, akar kata bayana menjadi bana. Berlaku kaidah 1 huruf sia 1.2 dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'la. ID bentuk Artinya oh iya, terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 75 artinya antara. Kata benda kedua ID bentuk kata benda kata kerja jamak, akar kata yada, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal yadun, pola kata benda tunggal fa'lun, pola kata benda jamak af'ilun. Terdapat dalam Mahmud Yunus, terdapat dalam Munawir halaman 1587 yang artinya tangan-tangan. Kata benda ketiga, him, bentuk kata ganti, artinya mereka. Arti kata benda majemuk, baini aidihim, di hadapan mereka. Penggalan ke-8 wa, bentuk huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-9 min,
bentuk huruf jer, artinya dari. Ya. Oke, Bapak Ibu, Ya. lanjut. Penggalan ke-10 khol fihim, bentuk kata benda majemuk, ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kata ganti. Kata benda pertama kholfi, bentuk kata benda kata kerja tunggal. Aslinya kholfan, karena didahului huruf jer, harokatnya berubah menjadi kasroh tain, dan karena bermajemuk, harokat tanwin hilang satu menjadi kholfi. Ciri kata benda tanwin di akhir. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata kholafa. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 120, artinya di belakang. Kata benda kedua, him, bentuk kata ganti, artinya mereka. Arti kata benda majemuk khol fihim, di belakang mereka. Penggalan ke-11, wa, bentuk huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-12, an, bentuk huruf jer, artinya dari. Penggalan ke-13, aimanihim, bentuk kata benda majemuk. Ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, kata ganti. Kata benda pertama, aimani, berupa bentuk kata benda pelaku aktif. Itu aimani gitu nih. Iya, iman ya. Aslinya aimanan, karena didahului huruf jer, harokat fathah berubah menjadi kasroh, dan karena bermajemuk, harokat tanwin hilang satu menjadi aimani. Ciri kata benda, tanwin di akhir. Ciri pelaku aktif sesuai pola kata benda tunggal. Ciri jamak, alif di awal dan alif di antara huruf kedua dan huruf ketiga. Akar kata, ya mana, pola kata kerja, fa'ala, kata benda tunggal, yaminun, pola kata benda tunggal, fa'ilun. Kata benda majemuk, Nggak aiman. usah itu, Luk. Oh, nggak usah ya? Iya kan Pola sudah kata, ada di ayat. Sudah Langsung ada di pola ayat. kata benda. pola kata benda jamak, af'alun. Ya. Terdapat dalam Mahmud Yunus 510, artinya sebelah kanan. Kata benda kedua, him, bentuk kata ganti, artinya mereka. Arti kata benda majemuk, aimanihim, sebelah kanan mereka. Ya ini enggak usah ya. Mm. Oke, Bapak Ibu, slide ini. Ya. Sebelah kanan mereka. Ya, lanjut. Selanjutnya, penggalan ke-14, wa, bentuk huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-15, bentuk huruf jer, artinya dari. Penggalan ke-16, sama ilihim, bentuk kata benda majemuk. Ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, kata ganti. Sama ili, bentuk kata benda kata kerja jamak irregular. Aslinya sama ilah. Karena didahului huruf jer, harokat fathah berubah menjadi kasroh, dan karena bermajemuk, harokat tanwin hilang satu menjadi sama Nah, ili. enggak ada harokat tanwin, enggak ada itu ya. Jadi kasroh aja. Oh. Iya nih. Karena dia Ulang enggak ya ada nih. tanwin. Ulang ya nih. Heeh. Aslinya sama ili, karena didahului huruf jer, harokat fathah berubah Nah, menjadi sampai kasroh, situ aja, sampai situ aja. Heeh. menjadi sama ili. Iya. Ciri kata benda
tanwin di akhir. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata syamala, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda tunggal. Nah, ini dia karena dianukan naik harusnya Pak Sarip. Pak Sarip Mm-mm. Pak Sarip ngurangi tadi, jadi turun ini. Iya. Mm-mm. Enggak, Kelihatan. enggak. Turun. Kata benda tunggal shimalun, pola kata benda tunggal fi'alun, pola kata benda jamak fa'ilu. Ya, Terdapat dalam Mahmud Yunus akar kata di 204 dan kata yang dicari. kata yang dicari halaman 205. Artinya sebelah kiri. Arti kata benda majemuk. Hum, Oh him. iya. Kata ganti. Kata benda kedua, him, bentuk kata ganti. Artinya mereka. Arti kata benda majemuk syama'ilihim, Sebelah kiri sebelah mereka. kiri mereka. Arti Quran Surah Al-A'raf ayat 17 bagian pertama. Kemudian pasti aku benar-benar akan mendatangi mereka dari hadapan mereka, dari belakang mereka, dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri mereka. Oke. Ya, lanjut. Uraian surah Al-A'raf ayat 17 bagian kedua, penggalan 17 sampai 21. Penggalan 17 wa bentuk huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-18 la Belum Pak Sarip. penggalan ke-18 la bentuk huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ke-19 tajidu bentuk KKSAD. Ciri ta di awal, domah di akhir. Pelaku anta. Akar kata wajada. Berlaku kaidah 1 Rusia 1.1 dalam KKSAD setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola hidup keduanya, maka tambahkan huruf waw di depan menjadi wajada. Pola fa'ala terdapat dalam Mahmud Yunus 492. Artinya engkau akan mendapati. Penggalan ke-20 aksarohum bentuk kata benda majemuk. Ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kata ganti. Kata benda pertama aksaro bentuk kata benda superlatif objek. Aslinya aksaru karena sebagai objek menjadi aksaro. Ciri kata benda superlatif sesuai pola, ciri objek fathah di akhir. Akar kata kasuro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda af'alu. Terdapat dalam Mahmud Yunus 368, artinya lebih banyak. Kata benda kedua hum, bentuk kata ganti. Artinya mereka. Arti kata benda aksarohum, kebanyakan mereka. Penggalan ke-21, penggalan terakhir, syakirina. Bentuk kata benda pelaku aktif, objek jamak. Ciri huruf pertama akar kata fathah panjang. Huruf kedua akar kata kasroh. Ciri jamak ya sukun nah di akhir. Akar kata sakaro, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal syakirun, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda jamak fa'ilina. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 201.
yang artinya orang-orang yang bersyukur. Ya, gimana Bapak Ibu? Clear ya? Bu Oke. Uni tadi Bu Ya. Nur tadi baca artinya itu arti kata benda aja, majemuknya belum dibaca tadi itu. Arti KBM Baca harusnya. apa? Tadi dibacanya arti kata benda gitu aja. Mestinya kan arti kata benda majemuk. Oh, Oh, yang terakhir ya, Pak? Ya, Bu Nun nggak baca ya. majemuknya tadi. Ya, oke. Ulang lagi. Nggak Arti usah, KBM gitu ya. diingatkan aja. Ingat Pokoknya. aja. Iya, makasih, Pak. Oke, lanjut. Arti Quran Surah Al-A'raf ayat 17 bagian kedua. Kau Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Ya. Oke. keseluruhan. Arti keseluruhan Quran Surah Al-A'raf ayat 17. Kemudian pasti aku benar-benar akan mendatangi mereka dari hadapan mereka, dari belakang, dari sebelah kanan, dan dari sebelah kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Ya. Shadaqallahul azim. Selanjutnya diterusin sama Bu Evi untuk Kita ayat lanjutkan. 18. Lengkap-lengkap lah Bu Nunun, Bu Evi Dilanjutkan, Bu, Mar. diterusin. Oh iya, Bu Evi. Maaf Bu Evi, ketinggalan. Nanti disusul. Baik, saya akan melanjutkan uraian dari Quran Surah Al-A'raf ayat 18. Bagian pertama yaitu artinya penggalannya penggalan 1 sampai 6. Penggalan 1. Qala. Ini bentuknya KKL dengan ciri fathah di akhir kata. Pelaku huwa, akar kata qawala dibaca qola. Bukan dibaca, menjadi. Akar Menjadi. kata qawala menjadi qola. Ini berlaku kaidah Sia 1 poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat pada Mahmud Yunus 360 yang artinya dia telah berkata. Penggalan kedua, ukhruj. Ini bentuknya KKP, ciri alif di awal, sukun di akhir. Proses KKP berasal dari KKSAD. Jadi takhruju. Buang ciri KKSAD, ta. Kemudian perhatikan huruf pertamanya. Karena huruf pertama sukun, perlu alif penolong. Harkat dari alif penolong dengan memperhatikan huruf kedua akar kata. Karena harkatnya doma, maka harkat alif penolongnya doma. Lalu sukunkan huruf ketiga dari akar kata. Menjadi ukhruj. Pelakunya anta, akar katanya kharaja, polanya fa'ala. Terdapat pada Mahmud Yunus 115. Yang artinya keluarlah engkau. Penggalan ketiga min. Ini merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan keempat, ini ha. Ini merupakan kata ganti yang artinya nya. Penggalan kelima, maz'uman. Ini merupakan bentuknya KBPP. Ciri kata bendanya ma di awal dan tanwin di akhir. Ciri pelaku pasif sesuai pola. Akar katanya zama. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya maf'ulun. Terdapat pada Munawir 440 yang artinya yang tercela. Penggalan keenam,
madhuron. Ini bentuknya KBPP, ciri kata bendanya ma di awal dan tanwin di akhir. Ciri pelaku pasif sesuai pola. Akar kata daharo. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata bendanya maf'ulun. Terdapat pada Mahmud Yunus 124 yang artinya yang terusir. Ya, Bapak Ibu, gimana slide ini? Nggak, kurang alim aja ya. Oke, lanjut. Arti Quran Surah Al-A'raf ayat 18 bagian pertama, Dia Allah berfirman, keluarlah engkau darinya, surga, dalam keadaan tercela dan terusir. Untuk penggalan ke-8 sampai 19 merupakan kalimat bersyarat. Yang bunyi ayatnya, langsung dibacakan bunyi ayat keseluruhan nih atau dirinci satu-satu langsung nih? Gimana? Ya dibaca kayak latihan kemarin. Oh iya. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Man itu merupakan huruf syarat. Penggalan ke-8. Lalu tabi'a minhum la'amla'anna jahannam. Ini sampai manhum aja. Lihat ke layar, lihat ke iya. layar. Iya. Sampai manhum. Tabi'aka minhum la'amla'anna jahannam. Kelihatan nggak di layar? Oh ya, maaf. Sampai manhum berarti. Tabi'aka minhum itu kalimat syarat. Ya. Lalu la'amla'anna jahannam. Belum lah. Enggak kelihatan ya? Lahnya di tengah tuh. Lah huruf jawab iyalah. syarat. Lah huruf jawab syarat. Ya. Baru kemudian amla'anna jahannam minkum ajma'in. Ini kalimat jawab syarat. Penggalan 14 sampai 19. Ya. Ya. Penggalan ke-7 sampai 15. Penggalan ke-7 la. Ini merupakan huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan ke-8 man. Ini merupakan huruf bermakna, artinya barang siapa. Penggalan ke-9 tabi'a. Ini bentuknya KKL. Cirinya fathah di akhir. Pelaku huwa, akar kata tabi'a, pola fa'ala. Ini terdapat pada Mahmud Yunus 76. Yang artinya dia telah mengikuti. Penggalan ke-10 ka. Ini merupakan kata ganti yang artinya mu. Penggalan ke-11 min. Ini merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-12, hum, ini merupakan kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-13, la, ini merupakan huruf bermakna, sekaligus huruf jawab syarat, yang artinya pasti. Penggalan ke-14, amla'ah. Ini bentuknya KKSAD. Aslinya ada alif karena ada nun tasdid berubah harkat dhammah menjadi fathah. Pelaku ana, akar kata mala'a, pola fa'ala,
terdapat pada Mahmud Yunus 427 yang artinya aku akan memenuhi. Penggalan 15 na tasdid. Ini merupakan huruf bermakna. Na tasdid berfungsi memfathahkan huruf akhir KKSAD sebelumnya dan sebagai huruf penekanan yang artinya benar-benar. Oke, Bapak Ibu, ini anunya aslinya ya, ayatnya hilang ini. Aslinya amlau ya. Amlau. Iya. Oke, lanjut. Ini penggalan 15 itu ada harakatnya nggak itu nih? Apa? Berfungsi mematahkan harakat huruf akhir bukan? Yang mana? Penggalan? Penggalan 15 Plus. mematahkan harakat huruf akhir bukan gitu? Iya. Harakatnya ketinggalan ya? Harakatnya ketinggalan ya. Jadi 14 dan 14 kurang aslinya. Ya. Oke. Samakan dengan yang Lanjut. tadi. Ya. Cirinya belum ada tuh nih. Yang mana? Yang penggalan 14 itu ciri KKSAD-nya. Oh iya, ini belum juga ya. Oh Langsung iya, ke Bang. pelaku. Oke, cirinya kurang ya, alif di awal dan dhammah di akhir ya. Ya. Kan langsung Pak Sarif catatan apanya? Di penggalan 15 tadi itu tidak sama dengan penggalan 4 tadi jadinya tuh nih. Kalau yang tadi penggalan 4 tadi kan harkat akhir, sekarang huruf Ya, iya, akhir itu yang baru. dikatakan Pak Atta tadi, kurang Itu kata yang kekurangan. harokatnya. Tidak Ditambah sama dong. berarti kan dengan yang 4 tadi. Mana yang di depan? Ya. Sama. Oke, lanjut. Lanjut dulu. Ya. Ya. Selanjutnya penggalan ke-16 sampai 19. Penggalan ke-16 Jahannama. Ini merupakan KB nama yang artinya neraka jahanam. Penggalan ke-17 min merupakan huruf jar artinya dari. Penggalan ke-18 kum merupakan kata ganti artinya kalian. Penggalan ke-19 ajma'ina. Ini bentuknya KBSL jamak. Ciri KB garis miring SL sesuai pola kata benda tunggal. Ciri jamak ya sukunna. Akar kata jamaah. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal kata benda tunggal ajma'u. Pola kata benda tunggal af'alun. Af'alu. Kok af'alun? Maaf. Af'alu. Pola kata benda jamak af'alina. Terdapat pada Munawir 208, akar kata 210. Kata yang dicari. Kata yang dicari. Yang artinya semuanya. Oke, clear yang ini ya. Lanjut. Jadi arti Quran surah Al-A'raf bagian kedua penggalan 7 sampai 19. Sungguh barang siapa telah mengikuti engkau di antara mereka. Coba pasti. bacanya benar-benar. Coba Oh, bacanya iya, benar-benar. iya. Intonasinya. Sungguh barang siapa telah mengikuti engkau di antara mereka, pastilah aku benar-benar akan memenuhi neraka jahanam dengan kalian semuanya. Ya. Pak Sarip. Pak Sarip, ya. Jadi selanjutnya arti keseluruhan Quran surah Al-A'raf
dari ayat 17. Kemudian pasti aku benar-benar mendatangi mereka dari hadapan mereka, dari belakang, dari sebelah kanan, dan dari sebelah kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Ayat 18 arti keseluruhannya, dia Allah berfirman, keluarlah engkau darinya surga dalam keadaan tercela dan terusir. Sungguh barang siapa telah mengikuti engkau di antara mereka, pastilah aku benar-benar akan memenuhi neraka jahanam dengan kalian semuanya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran. Oke, baik Bapak Ibu. Terus terang ya, ini untuk yang satu ini yang menyudahi PPT itu Uni. Karena yang membuat PPT sedang terbaring di rumah sakit. Jadi yang penting mereka latihan tampil dulu karena kita tidak punya waktu ya. Jadi untuk memperbaikinya kita ada waktu gitu ya. Tapi untuk latihan tampil kan tidak ada lagi. Iya. Jadi minta tolong Nun nulis ayatnya kalau bisa ya. Iya. Rapi sekali lagi ya. Kemudian penggalannya coba diperhatikan apa tadi yang kurang ya. Ya. Yang penggalannya. Ya, kemudian jaraknya sudah seperti yang Nun kirim itu sudah oke sehingga bisa kita buatkan nomor penggalannya. Kalau yang di ayat apa yang di latihan tadi kan mepet ya. Tidak bisa divariasikan. Ya, tapi kalau membuatnya agak jarang itu bisa kita variasikan, kita bisa buat nomor penggalannya itu pakai Nomornya nggak usah dibuat dulu nih. apa? Nomornya tadi yang non kirim udah ada nomornya, nggak usah apa Nggak nomornya? apa-apa bisa ditutup itu tapi asa Oh, jarang. iya. Oh, iya. Itu bisa ditutup asa jarang ya. Iya, Uni. Oke ya. Bapak Ibu, jadi memang kelas ini memang kecipratan ayat. Jadi ayat ini bukan kemauan kita. Ya, ayat 17-18 ini minta tolong. Jadi kata Buya kan jangan nolak. Jadi oke kata Uni. Nah, cuma Uni ngomong, Pak, kalau bisa jangan harusnya tampilnya kemarin ini. Pada saat itu Uni sebelum si itu sakit Uni udah ngomong, tapi jangan hari Ahad minta tolong mundur karena kita dadakan kan. Oke. Nah jadi mundurnya hari Selasa. Qadarullah hari Selasa kita udah libur gitu. Dan tampilnya nanti pas begitu masuk Lebaran langsung tampil. Iya. Ya, jadi untuk latihannya hari ini memang seperti itu adanya hanya untuk melatih agar mereka lancar aja ya. Iya, Kan udah yang kedua ini latihan di depan rame-rame ya agar lancar. Kemudian untuk latihan persiapan diskusi sudah Uni godok kemarin. Mudah-mudahan rekamannya ada ya Pak Helmi. Alhamdulillah. Jadi tolong dipelajari rekaman itu yang untuk diskusi. Ya, Happy Marnun. Iya, Uni. Ya, siap nih. Ya, jadi apa-apa yang Uni tanyakan, kemudian apa-apa yang perlu dipersiapkan ya, mana yang kurang-kurang. Nah, kita punya waktu gitu ya. Kalau untuk yang pribadi kan bisa sendiri maksudnya ya. Tapi kalau yang untuk tampil ini kan perlu kawan-kawan untuk melihatnya ya, gitu ya. Iya, Uni. Jadi dengan demikian dianggap selesai latihannya. Nah, tinggal masing-masing mempersiapkan diri. Nanti insya Allah Pak Helmi kirim video rekaman yang latihan kemarin yang khusus diskusi ya. Pak Ya, Emi udah Epima. kirim. Siap nih. Epima ya. Jadi tulis. Jadi kuncinya itu tulis. Tulis. Ya, tulis. Sebab Iya. kalau ngeblank kan kita ada yang dilihat. Iya. Kan Uni sudah nyontohin Pak Damrismon pertama tampil itu dia membuat 20 lembar, bayangkan persiapannya. Jadi memang harus ditulis. Iya nih. Selain melatih kita mengingat ya gunanya juga supaya apabila kita ngeblank ada yang
bisa Perlu dijadikan dibaca. patokan Ya, gitu ya. ya, Kemudian untuk tampilnya nanti dari NTT itu enggak jadi masalah. Selagi ada sinyal, selagi ada kuota, insya Allah bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada alasan tidak ada ini. Insya Allah kalau ada, kan kota besar kan, bukan di pelosok pegunungan kan. enggak Kalau di kota nih. besar, insya Allah. Sedangkan kemarin aja Ibu Yemi di Maninjau yang di turun ke bawah itu ya, lagi bisa gitu ya. Jadi pokoknya kalau sudah Allah. dikasih tugas, dipercayai, laksanakan sebaik-baiknya, semaksimal Amin. mungkin. Begitu ya, Ya, Ibu? ya, 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 karena yang kita tampilkan ini kan ayat Allah ya, bukan presentasi. Ya, bukan. iya nih. Ya, jadi insya Allah Allah yang membimbing kita gitu ya. Mm-mm. Baik. Baik, Bapak Ibu, demikian latihan kedua dari grup ini ya. Jadi memang mereka dalam menguraikan juga kalimatnya memang perlu dimaklumi. Jadi karena lancar kaji karena diulang. Jadi lama-lama nanti bisa ya. Tapi iya, Ya, ya. tenang aja. Nanti lama-lama mengalir sendiri. ya, Ya, enggak apa-apa. yang penting Oke. semangat. Baik. Semangat dulu. Iya, yang penting semangat mau tampilnya itu dulu. Prosesnya itu yang Allah lihat. Iya, Oh, semangat. Karena yang memahamkan kita itu kan Allah, bukan Uni, bukan iya, Buya. Kami cuma sebagai wasilah aja. benar Uni. Ya, Iya. baik. Ya, Baik Bapak Ibu, kasih. mereka Ya, ini akan tampil insya Allah Kamis. Kita masuk Rabu kan? Iya, Setelah Lebaran, Rabu itu iya. cuma Halal halal bihalal. bihalal kata. Halal bihalal. Tapi Uni usahakan akan minta kalau Rabu itu kita bisa latihan terakhir untuk paling tidak biar nggak kaku ya, Nun, Happy Mar. Ya, Insya Allah nih. Iya nih. Ya, jadi kita masuk lagi setelah Lebaran itu hari Rabu. Ya. Tapi itu acaranya hanya halal bihalal. Jadi tidak ada pelajaran. Tapi Uni akan minta ke Buya kalau kita bisa latihan sebentar untuk tampil besoknya hari Kamis. Kemudian Bapak Ibu hari Jumatnya Yanti insya Allah. Jadi memang kita pembuka setelah libur Lebaran itu memang dari KMP. Ayat 17-18 Arab Nun sama Epi, kemudian surat Ghafir itu Yanti. Dan itu kedua-duanya itu limpahan. Jadi limpahan itu maksudnya orang minta tolong. Jadi kita itu sebenarnya menunaikan pertolongan dari orang lain gitu ya. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan. Ya Jadi Allah. bukan ayat pilihan kita. Ya. Ya, pilihan kita Bu Yanti juga itu ayat bukan 2. pilihan juga. Bukan. Oh, Bukan Tidak boleh juga. menolak. Ini todongan Limpahan. juga Yanti. Ya. Oke, baik. Kita persilakan kepada Yanti. Ya, Baik. Uni, makasih Uni, makasih Bapak, Ibu-ibu. Ya. Terima kasih. Uni